Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini beberapa quotes-nya. Almost all of our sorrows spring out of our relation with other people. Hampir semua kesedihan, kepedihan, rasa sakit kita muncul dari hubungan kita dengan orang lain. Jadi kepedihan kita, sumpekmu itu kebanyakan ada hubungannya dengan orang lain. Karena hubunganmu dengan orang lain. Itu ayatnya Schopenhauer. Makanya dia termasuk penyendiri. Dia tidak suka banyak bergaul, tidak suka bareng-bareng orang banyak. Karena bagi dia orang lain itu sumber masalah, sumber rasa sakit. Coba tidak ada orang lain, kamu kan bebas ngapain saja. Nanti teori ini dipertajam lagi minggu depan di Sartre. Terus, a human being is the only animal that causes pain to others, not having any other purpose. Manusia itu adalah satu-satunya binatang yang menyebabkan sakit pada yang lain, yang saling menyakiti tanpa ada tujuannya. Jadi tidak ada hewan itu saling menyerang temannya tanpa ada tujuannya, tanpa ada motifnya, kecuali manusia. Manusia itu bisa tiba-tiba saling serang, saling menyakiti yang lain, tidak tahu kenapa. Atau tanpa alasan yang jelas, tanpa tujuan yang jelas. Nah, itu termasuk pandangan pesimisnya Schopenhauer. Jadi human being is the only animal that causes pain to others, not having any other purpose. Kalau ini agak positif. Each day is a little life. Every walking and rising a little bird. Every fresh morning a little youth. Every going to rest and sleep a little death. Jadi hidup kita dalam sehari itu adalah simbol dari hidup kita secara keseluruhan. Hidup kecil. Setiap kita bangun dan bangkit itu kayak kita lahir kembali. Seperti kelahiran yang kecil. Kemudian setiap pagi, every first morning itu kayak masa muda. Dan every going to rest, setiap kita mau istirahat dan tidur itu kayak waktu kita mati. Jadi pelajaran dari hidup kita sehari, seperti itulah kita sejarah babak episode kehidupan kita. Kalau kita bangun itu kayak kita lahir. Kalau kita ngalami pagi itu kayak kita muda, siang waktu kita kuat-kuatnya, kemudian nanti sore waktu kita tua, dan kalau kita tidur mati. Kalau kita tidur itu simbol kayak kita mati. Jadi hidup kita siklusnya persis kayak keseharian kita. Jadi tidak usah capek-capek berefleksi, coba dibaca jagat hidup kita yang kecil, itu hidup kita sehari-hari. Kalau ini kalimatnya bagus. Talent hit a target no one else can hit. Genius hit a target no one else can see. Orang berbakat itu menembak tujuan, hit, memukul tujuan yang tidak bisa dipukul oleh orang lain, yang tidak bisa ditembak oleh orang lain. Sementara orang jenius itu memukul tujuan, menembak target yang tidak bisa dilihat orang lain. Berarti orang jenius itu orangnya kreatif, bisa melihat peluang. Kalau orang berbakat itu orang yang tangguh, bisa menyelesaikan yang tidak bisa diselesaikan orang. Dua-duanya penting dan bagus. Kalau kita tidak bisa jenius, ya paling tidak berbakat. Latihan untuk jadi berbakat. Dalam hidup ini selalu begitu. Jadilah orang berbakat atau orang jenius. Dua-duanya penting.
Kalau ini anjurannya untuk tadi hidup menyendiri. A man can be himself only so long as he is alone. And if he does not love solitude, he will not love freedom. For it is only when he is alone that he is really free. Seseorang itu bisa jadi dirinya sendiri saat dia sendiri, selama dia sendirian. Dan kalau dia tidak suka kesendirian, berarti dia tidak cinta kebebasan. Karena hanya saat sendirian dia benar-benar bebas. Ini anjurannya untuk kayak dirinya, tidak mudah terganggu oleh orang lain. Karena orang lain itu menghalangi dan mengganggu kebebasan kita. We forfeit 3/4 of ourselves in order to be like other people. Kita menipu diri kita 3/4-nya untuk mirip orang lain. Jadi kalau hidup kita itu totalnya 100%, 75%-nya hidup kita itu hanya niru orang lain, padahal mungkin tidak cocok sama kita. We forfeit 3/4 of ourselves in order to be like other people. Jadi kita menipu diri kita, padahal kita tidak begitu, tapi kita paksakan begitu. Itu 3/4-nya dari hidup kita, 75%-nya hanya untuk niru orang lain. Biasanya ini gara-gara tren, gara-gara mode yang sedang in dan seterusnya. All truth pass through 3 stages. First, it is ridiculous. Second, it's violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident. Semua kebenaran itu melalui 3 level. Pertama-tama dia diketawakan. Kedua kali dibully, violently oppose, ditentang terus dikerasi. Karena itu kebenaran, maka pada akhirnya diterima karena dianggap sudah benar, self-evident, terbukti dengan sendirinya. Jadi kalau kalian besok punya kreasi-kreasi pemikiran baru, gagasan-gagasan baru, tidak perlu kaget kalau pertama-tama diketawain. Loh, diketawain kok masih jalan terus, masih berkembang terus penelitiannya. Biasanya terus dibully, dikritik, dimarahi, didiskriminasi, macam-macam. Tapi kalau itu memang kebenaran, pada saatnya dia akan diterima. Kadang-kadang sampai ilmuwannya meninggal baru diterima. Kayak gagasan-gagasannya Schopenhauer ini kan banyak yang diterima belakangan. Awalnya diketawakan, kemudian dikritik, dibully habis-habisan, dan akhirnya terbukti sendiri bahwa itu benar. No rose without a thorn, but many a thorn without a rose. Oh, ini kalimatnya rada romantis. Tidak ada mawar yang tanpa duri, tapi banyak duri yang tanpa mawar. Jadi ya, yus kamu tafsirkan sendirilah, cari contoh konkret sendiri di mana durinya banyak, tidak ada mawarnya sama sekali. Tapi kalau ketemu mawar itu pasti ada durinya. Tapi kita banyak ketemu duri yang tidak ada mawarnya sama sekali. Ditunggu-tunggu tidak muncul-muncul mawarnya, isinya duri terus. Ada yang kayak gitu. Jadi no rose without a thorn, but many a thorn without a rose. Terakhir, buying books would be a good thing if one could also buy the time to read them. Membeli buku itu sesuatu yang bagus kalau kita juga membeli waktu untuk membacanya.
Ya, karena kan kebiasaanmu kan gitu nek ono buku wae. Pesen ya, beli ya, ning ya ora diwaca. Jadi kalau beli buku ya dibaca. Buat apa buku cuma ditumpuk di kamarmu sampai beleduken, sampai dimakan kuning-kuning itu sampai wah ndak karu-karuan. Kadang-kadang ku tahan teh, ku tahan kopi. Kasihan sekali buat lemek bukunya, cuma buat lumayan ada buku, ada tataannya kalau mau makan, kalau mau itu. Iya. Sering-sering kamu begitu. Maka dimarahi oleh Schopenhauer. Buying book will be a good thing if one could also buy the time to read them. Membeli buku itu sesuatu yang bagus kalau seseorang dapat meluangkan waktu buying time, meluangkan waktu untuk membacanya. Yo diwaca biar ilmunya tambah. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.